Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Asmiani Jeva. Di sini, saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan beberapa materi tentang sintesis RNA. Mari kita lihat penjelasannya berikut ini. Yang pertama yaitu pengertian sintesis RNA. Asam ribonukleat atau dalam bahasa Inggris ribonucleic acid (RNA) senyawa yang merupakan bahan genetik dan memainkan peran utama dalam ekspresi genetik. Asam ribonukleat atau RNA adalah asam nukleat beruntai tunggal yang tersusun atas monomer-monomer nukleotida dan dengan gula ribosa. RNA merupakan polimer yang disebut polinukleotida. Setiap polinukleotida tersusun atas monomer-monomer yang disebut nukleotida. Setiap nukleotida tersusun atas 3 bagian, yaitu basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat. Basa nitrogen pada RNA terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Urutan basa-basa nitrogen tersebut dapat mengkode informasi genetik. RNA atau asam ribosa nukleat merupakan satu dari 3 makromolekul utama bersama dengan protein dan DNA yang memiliki fungsi penting dalam segala bentuk kehidupan. RNA mempunyai peran sebagai pembawa bahan genetik serta memainkan peran utama dalam ekspresi genetik. Di dalam suatu genetika molekular, RNA menjadi sesuatu perantara antara informasi yang dibawa DNA serta ekspresi fenotipik yang diwujudkan dalam bentuk protein. Kemudian, ada proses sintesis RNA dalam sel. Yang pertama ada transkripsi. Dalam tahap transkripsi, dengan menggunakan DNA sebagai cetakan di sintesis RNA messenger, proses ini terdiri atas 3 tahap, yaitu yang pertama, inisiasi. Pada tahap ini, enzim RNA polimerase menyalin gen sehingga terjadi peningkatan RNAP dengan proter atau tempat pertemuan antara gen atau DNA dengan RNAP yang akan memberikan inisiasi transkripsi. Selanjutnya, RNAP akan membuka double helix DNA atau untai ganda yang berfungsi sebagai cetakan yakni rantai sense. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Asmiani Jeva. Tahap kedua pada transkripsi yaitu elongasi. Di sini RNAP akan bergerak sepanjang untai ganda DNA, membuka double helix dan merangkai ribonukleotida ke ujung 3 aksen ribonukleotida yang sedang tumbuh sehingga dihasilkan rantai RNA di dalamnya mengandung urutan basa nitrogen pertama sebagai hasil perekaman. Jika hasil perekaman sudah mencapai 30 buah, suatu senyawa kimia yang berperan sebagai penutup untuk memberikan sinyal inisiasi, tahap translasi dan mencegah terjadinya degradasi, RNA akan berikatan dengan ujung 5 aksen RNA. Selanjutnya kita masuk ke tahap 3 dari transkripsi yaitu terminasi. Proses terminasi ini merupakan terhentinya proses perekaman dan molekul DNA baru terpisah dari DNA template. Tahap ini ditandai dengan terdiasosiasinya enzim RNAP dan DNA dan RNA dilepas sehingga dihasilkan produk transkripsi yang lengkap disebut messenger RNA atau mRNA. Selanjutnya ada translasi. Translasi merupakan tahapan penerjemahan beberapa triplet atau kondon dari mRNA yang menjadi asam amino yang akhirnya membentuk sebuah protein. Pada translasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada inisiasi, yang kedua ada elongasi, yang ketiga ada terminasi. Yang pertama ada inisiasi. Tahap ini ditandai dengan pengenalan kondon Auge yang terdapat pada bagian akhir mRNA, yang disebut juga sebagai kondon start. Kondon Auge akan mengkodekan pembentukan metionin. Yang kedua ada elongasi. Pada tahap ini ditandai dengan pengaktifan asam amino oleh tRNA pada tiap kondon ke kondon sehingga akan dihasilkan asam amino baru satu persatu. Proses engolasi ini membuat rantaian polipeptida tumbuh semakin panjang akibat asam amino yang terus bertambah. Yang ketiga ada terminasi. Pada proses ini ditandai dengan pertemuan antara antikodon
yang dibawakan oleh tRNA dengan UAA, UAG, dan UGA, sehingga menyebabkan berhentinya proses translasi. Nah, agar teman-teman dapat lebih memahami proses sintesis RNA, mari kita simak bersama video berikut ini. Sintesis protein dari DNA. Berikut ini adalah sel, unit dasar dari semua jaringan hidup. Dalam kebanyakan sel manusia, ada struktur yang disebut dengan nukleus. Inti berisi gen-gen. Pada manusia, gen dibagi menjadi 23 pasang kromosom. Setiap kromosom mengandung untaian panjang DNA, tersusun erat di sekeliling protein yang disebut dengan histon. Dalam DNA ada bagian yang disebut dengan gen. Gen-gen ini berisi petunjuk untuk membuat protein. Ketika gen diaktifkan, enzim yang disebut RNA polimerase menempel pada awal gen. Bergerak di sepanjang DNA membuat untaian mRNA dari basa kosong yang ada di dalam nukleus. Kode DNA menentukan urutan basa kosong yang akan ditambahkan ke dalam mRNA. Proses ini disebut dengan transkripsi. Messenger RNA. Sebelum messenger RNA dapat digunakan sebagai template untuk produksi protein, perlu diproses. Ini melibatkan menghapus dan menambahkan bagian dari RNA. mRNA kemudian bergerak keluar dari inti sel menuju ke bagian sitoplasma. Pabrik protein dalam sitoplasma disebut dengan ribosom, mengikat mRNA. Ribosom membaca kode mRNA untuk menghasilkan rantai yang terdiri dari asam amino. Ada 20 jenis asam amino. Molekul RNA transfer membawa asam amino ke ribosom. Ketiga basa menyusun mRNA dibaca sekaligus. Ketiga basa dibaca, sebuah RNA transfer memberikan asam amino yang sesuai. Hasilnya ditambahkan membentuk rantai dari asam amino. Setelah asam amino terakhir telah ditambahkan, rantai asam amino terlipat ke dalam bentuk 3D untuk membentuk protein. Terbentuklah protein. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.